bahagia. Selanjutnya, meluruskan niat. Saya ingin memaparkan mengenai beragam atau bermacam-macam alasan seseorang itu memulai untuk berhijrah. Ada banyak alasan, ada banyak beribu-ribu alasan seseorang itu berhijrah. Masing-masing orang alasannya pasti berbeda-beda, tergantung dari situasi, kondisi, latar belakang kehidupannya masing-masing. Akan tetapi dari banyak alasan ini, di sini akan saya uraikan beberapa alasan yang biasanya dihinggapi oleh kita semua. Yang pertama, hijrah karena lawan jenis. Lawan jenis di sini bisa karena mencintai seseorang, mengharapkan seseorang, entah itu laki-laki yang mengharapkan perempuan ataupun perempuan yang mengharapkan laki-laki, karena di satu sisi bisa agamanya berbeda, bisa juga di satu sisi ada yang lebih alim di antara keduanya. Bisa semuanya. Akan tetapi apabila hijrah dikarenakan karena lawan jenis, maka sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin ayyankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Setiap orang akan diberi pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Barang siapa yang berhijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya, yaitu demi Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, jika seseorang berhijrah karena motif dunia, contohnya demi perempuan ataupun demi laki-laki yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu dinilai sebatas menurut latar belakang seseorang dalam melaksanakan hijrahnya. Jadi apa yang dia niatkan itu juga apa yang nanti ia dapatkan. Apakah itu tidak diperbolehkan? Boleh-boleh saja dari tahap awal, akan tetapi untuk selanjutnya perlu mendapatkan bimbingan agar mendapatkan jalan yang lebih benar lagi. Alasan yang kedua, hijrah karena takut mati, bisa meninggal kapan saja. Ini bisa juga dialami oleh beberapa di antara kita, hijrah karena bisa saja sebelumnya mendapatkan mimpi, meninggal, akhirnya takut, kemudian mau langsung berubah 180 derajat menjadi kebaikan. Bisa-bisa saja dan mungkin saja itu terjadi. Karena yang namanya hidayah Allah itu datangnya bisa kapan saja, kepada siapa saja, sesuai dengan siapa yang Allah kehendaki. Selanjutnya, hijrah yang berikutnya bisa karena merasa diri di banyak dosa. Di suatu titik klimaks tertentu, terkadang diri kita ini baru mulai merasa kalau diri kita ini banyak dosa.
Akan tetapi tahu kalau diri kita ini banyak dosa, berbagai perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridhoi, tapi tetap saja masih kita lakukan. Itu sering, dan itu menjadi problematika tersendiri buat kita, iya kan? Dari mulai diri merasa banyak dosa ini, kemudian mulai ada perenungan, mulai ada pemberontakan dalam batin. Nah, mulai disitulah hidayah Allah akan turun, kemudian ingin sekali untuk memperbaiki diri. Alasan hijrah berikutnya bisa karena kasihan orang tua. Kasihan dia nanggung dosa. Mengapa? Karena dia udah merasa udah gede, dosa sekarang ditanggung sendiri, tidak lagi orang tua. Makanya dia nggak sanggup untuk menanggung dosa dirinya, akhirnya ingin berubah menuju kebaikan. Alasan berikutnya, hijrah karena merasa diri betul-betul ternyata tidak tahu apa-apa. Merasa diri betul-betul nol besar. Sebelumnya merasa mampu segalanya. Ternyata selama ini merasa tidak ada apa-apanya. Baru merasa diri tidak tahu apa-apa. Akhirnya mulai dari perasaan seperti ini, mulailah bangkit, ingin menuju ke suatu perbaikan dan mencari arti yang sesungguhnya. Itu beberapa di antara dari alasan seseorang hijrah. Ayo mulai saat ini luruskan niat hijrah kita betul-betul karena Allah. Hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.